Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama kami ucapkan marhaban bihudurikum, selamat datang kepada Pak Kiai Abdul Khalid Hasan. Alhamdulillah, kami sangat senang atas kehadiran Pak Kiai ke sini. Semoga kedatangan Pak Kiai ke sini menjadikan tambah barokah, Masya Allah. Kemudian kami mengharapkan nasihat, arahan, tausiah dari Kiai untuk kami semua, terkhusus untuk santri dan santriwati, untuk bekal dalam belajar ilmu agama dan untuk bekal dalam kehidupan. Untuk Pak Kiai, fa'alaihi falyatafaddal mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan burdah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Busiri. Kebetulan beberapa kali kami sholat maqam beliau di Mesir dari bersama-sama. Maulaya sholli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ikuti Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Allahumma nawwir qulubana bi nuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam ya fattah ya alim. Iftah qulubana wa qulub awladina wa jami'i man talaba fi ma'adina bi futuhil arifin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sangat saya muliakan pengasuh Romo Ki Haji Zaki Abdurrahman LC, mudah-mudahan perjalanan umrah beliau bersama keluarga, bersama jamaah diparingi kemudahan, diparingi kelancaran dan menjadi umrah yang mabrurah, ziarah Rasulullah maqbulah. Ustaz Mustaqim
sangat saya hormati semuanya. Saya berbahagia, bersyukur karena tujuan pertama dari ke Palembang adalah ingin ziarah, ingin soan-soan, ingin silaturahim. Mudah-mudahan dengan silaturahim ini Allah berkahi seluruh umur kita, Allah berkahi seluruh perjuangan kita. Mendengar Diyaul Lami yang dibaca oleh anak-anak, saya teringat 2 kali saya ke Tarim, ke Darul Mustafa, karena anak saya yang pertama nyantri di Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Bahkan ketika menikah, dinikahkan oleh beliau di rumahnya Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Kemudian ketika cucu saya, calon cucu saya mau lahir itu, saya minta kepada anak saya untuk pamit biar lahir di Indonesia, sebab rumah sakit di Yaman itu jauh beda dengan rumah sakit di sini. Di sana itu lahir 1 jam 2 jam disuruh langsung pulang karena minimnya fasilitas. Menjadi rakyat Indonesia ini enak sekali. Semua fasilitas ada, kanan kiri ada, enak pokoknya, bersyukur. Di sana masuk rumah sakit 2 jam langsung suruh keluar. Orang-orang yang ada di sana itu kalau mau berobatnya ke luar negeri karena rumah sakitnya tidak selengkap di Indonesia. Saya pernah acara seperti ini ke Hong Kong. Di Hong Kong itu ketika saya diminta oleh panitia, "Abah nanti ke Hong Kong mau kemana saja?" Saya bilang saya turun dari pesawat, tolong antar saya ke masjid. Karena bahasanya orang-orang pesantren itu subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjid ilal masjid, ya, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Makanya saya ingin rihlah itu dari satu masjid ke masjid yang lain. Ini menandakan perjalanan yang mulia. Apa yang terjadi ketika itu? Langsung dari bandara ke masjid. Dari tempat saya diingatkan ke masjid itu di Hong Kong itu kalau jalannya hanya 2-3 kilo disuruh jalan, nggak boleh naik taksi. Tapi kalau sudah jauh baru naik taksi. Dan saya waktu itu Ustadz Zaki nggak boleh pakai jubah, nggak boleh pakai kopiah, nggak boleh pakai sarung. Saya harus pakai celana jeans. Kenapa? Karena di bandara akan mudah kalau pakai celana. Jadi kayak bukan seperti saya gitu. Tapi waktu sudah masuk di daerah tempat saya ngaji, saya pakai sarung, pakai kopiah, dan menjadi manusia paling aneh. Nggak ada yang seperti itu. Perjalanan dari masjid tempat saya nginep itu ke tempat saya nginep, dari apartemen ke tempat saya nginep itu, kawan-kawan itu kalau naik taksi itu setelah dikurus sekitar 250.000 satu kali berangkat, pulang 250.000. Berarti kalau mau sholat duhur itu siapkan uang berapa jamaah? 500.000. Nanti sholat asar 500.000, sholat maghrib 500.000 untuk transport ke masjid itu. Sedangkan kalian tidur-tidur di masjid, pipis-pipis di sampingnya masjid, itu pun kadang-kadang sulit untuk ke masjid, padahal sudah dijauhi la sholat dari masjid illa fihi. Tidak sempurna atau tidak sah sholat seseorang yang bertetangga dengan masjid kecuali di dalam masjid. Ini sekedar membangun bahwa menjadi warga Indonesia itu adalah sebuah nikmat yang luar biasa. Jadi nggak usah ikut netizen yang mau pindah ke negeri yang lain itu susah di sana. Saya juga di Mesir, ketika saya ke Mesir beberapa kali itu jauh dengan Indonesia. Pendek kata, nggak ada yang lebih indah dibandingkan Indonesia. Maka mencintai tanah air itu adalah sebuah kewajiban.
Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dihijrahkan oleh Allah dari Mekah menuju Yathrib, begitu beliau keluar dari tanah haram ke tanah halal. Tanah halal itu bukan berarti tanah yang bisa dimakan, bukannya. Tanah haram dan tanah halal istilahnya. Ketika Rasulullah keluar dari area Mekah itu, beliau naik ke atas bukit. Dari atas bukit beliau menoleh ke Mekah. Kemudian beliau berkata, andai orang-orang yang ada di Mekah itu tidak mengusir saya, maka selama-lamanya saya tidak akan meninggalkan Mekah. Karena bagi beliau ahabbul bilad ilayya al-Makkah, negeri yang paling saya cintai, kata kanjeng Nabi, adalah Mekah. Andai Rasulullah tidak diusir, tidak diintimidasi, tidak dihalang-halangi dakwanya, beliau tidak akan keluar dari Mekah. Dalil bahwa kanjeng Nabi mengatakan inna ahabbal bilad al-Makkah. Mekah itu adalah negeri yang paling dicintai, sehingga mencintai tanah air itu adalah naluri setiap manusia. Naluri dari setiap kita itu pasti mencintai tanah air. Kalau nggak mencintai tanah air itu berarti ada yang sakit, ada penyakit. Urusan di tanah air kita itu banyak orang yang bersalah dan lain sebagainya, itu bukan urusan kita. Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah orang yang digelari mustajabud da'awah, doanya mustajab. Saking mustajabnya Nabi Ibrahim itu, anak-anak, kalau ada orang maksiat itu langsung angkat tangan, ya Allah matikan dia, mati. Ada orang maksiat, ya Allah matikan dia, mati. Itu Nabi Ibrahim. Apa ya Ustaz lagi? Apa istilahnya Ustaz mustaqim? Pokoknya nggak bisa melihat kemaksiatan. Apa istilahnya? Man ra'a bikum munkaran falyughayyir biyadihi wa illam yastati' fa bilisani wa illam yastati' fa biqalbi, dzalika ad'aful iman. Artinya Nabi Ibrahim itu orang yang dakwahnya luar biasa. Begitu ada orang maksiat, ya Allah hancurkan dia, hancur, mati. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Ibrahim, jangan gampang-gampang memintakan orang lain celaka. Karena bagi saya orang yang maksiat itu ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia tetap dalam kemaksiatannya sampai mati. Kalau nanti dia di akhirat, kan urusan saya, apakah saya beri rahmat dia atau tidak. Jadi kamu jangan menjadi mandatarisku gampangannya untuk memintakan orang lain celaka. Itu yang pertama. Kalaupun dia mati dalam keadaan ahli maksiat, kan urusan saya, apakah saya ampuni atau saya biarkan dia dalam neraka. Yang kedua, kata Allah, bisa saja dia di akhir hayatnya menjadi orang yang taubat. Ini banyak dalam sejarah-sejarah orang-orang yang asalnya maksiat itu kemudian taubat. Wali-walinya Allah itu banyak juga yang awal-awalnya adalah orang yang ahli maksiat, tapi kemudian mendapatkan hidayah sehingga dia bertaubat. Dalam dunia tasawuf, kitab Al-Hikam itu mengatakan maksiat yang menjadikan orang merasa hina di hadapan Allah jauh lebih mulia dibandingkan orang yang ahli ibadah tapi merasa dirinya takabur. Jadi intinya pada hati. Orang yang ahli taat kemudian dia mengatakan ana khairum minkum, saya lebih bagus dibandingkan dia karena saya ahli ibadah sedangkan dia ahli maksiat, itu kan takabur. Tapi kalau orang takabur, orang maksiat itu taubat, itu jauh lebih baik dibandingkan orang yang maksiat. Ada satu cerita begini. Sebentar, yang ketiga khawatir lupa. Yang ketiga kata Allah, jangan gampang-gampang mendoakan orang celaka itu, karena mungkin saja dari rahimnya, dari sulbinya akan lahir orang-orang yang beriman. Makanya kanjeng Nabi itu gak gampang-gampang mendoakan sahabat hancur begitu, enggak. Karena banyak sekali kemudian sahabat-sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis-hadis Nabi itu abahnya non-muslim, abahnya belum sempat beriman, sehingga kemudian kita sering mendengar radhiyallahu anhu dengan radhiyallahu anhuma.
Kalau radhiyallahu anhu itu kadang-kadang masih dipertanyakan abahnya itu sudah masuk Islam enggak? Sedangkan kalau radhiyallahu anhu itu dia dan abahnya itu sama-sama menjadi sahabat Nabi. Jadi ada 3 kemungkinan orang yang bermaksiat itu. Satu apa tadi? Tetap maksiat, urusan Allah nanti di akhirat apakah dirahmati atau tetap disiksa. Yang kedua, apakah orang itu nanti di akhir hayatnya bisa menjadi orang yang taubat. Sedangkan yang terakhir itu adalah tetap dia dalam kekafiran, tetap dia dalam kemaksiatan, tapi bisa saja nanti dari keturunan itu menjadi orang-orang hebat. Inilah kemudian Indonesia itu punya dakwah yang disebut dengan rahmatan lil alamin, dan ini ada dakwah Rasulullah SAW ila rahmatan lil alamin. Maka saya berharap kalian menjadilah orang-orang yang alim, orang-orang yang hebat, orang-orang yang memiliki keilmuan yang luar biasa, tapi tetap sayang kepada tetangga-tetangganya. Sekalipun tetangganya itu adalah orang yang ahli maksiat, tinggal didoakan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ada satu kisah begini. Ada seorang yang ahli maksiat. Ini bukan berarti saya mengatakan kalian gak apa-apa maksiat, enggak ya. Bukan, jangan salah paham. Katanya Pak Holid gak apa-apa maksiat, bukan. Ada orang dalam kitab tasawuf itu ahli maksiat, sedangkan yang satu adalah waliullah. Ada 2 orang, satu ahli maksiat, satu waliullah. Yang ahli maksiat itu suatu saat dia mendapatkan hidayah dari Allah, sehingga dia ingin bertaubat. Sedangkan yang satu ini adalah orang yang ahli ibadah jos, kemana-mana dia diikuti awan, punya karomah, diikuti mendung kayak Nabi itu, karena saking wali tingkat tinggi. Begitu suatu saat dia duduk di tengah panas matahari, dia tidak kepanasan karena dia dipayungi oleh mendung. Tiba-tiba si ahli maksiat itu datang kepada orang yang wali ini, kemudian berkata, wahai, gampangannya kalau di Palembang kiai itu apa? Kiai, tolong didoakan, saya ini adalah orang yang ahli maksiat, saya ingin taubat. Apa kata kiai itu? Pergi kamu, jangan dekat-dekat dengan saya khawatir ketularan. Saya khawatir ketularan. Saya khawatir ketularan, paham ketularannya? Menjauh kamu dari sisi saya. Saya khawatir saya nanti ketularan menjadi ahli maksiat. Diusir, kenapa? Karena dia tidak mau dekat orang yang ahli maksiat. Apa yang terjadi anak-anak? Menjauh dia dari walinya Allah yang punya karomah, dinaungi oleh mendung. Akhirnya sambil menangis dia berkata begini, wahai Tuhan, ya Rabb, di dunia saja saya sudah diusir oleh walimu. Di dunia saja sudah tidak ada tempat bagi saya. Bagaimana kelak di akhirat saya? Ya Rabb, kalau kekasih-kekasihmu saja yang ada di dunia itu sudah sama-sama tidak sayang kepada saya, sudah sama-sama mengusir saya, tidak memberi pintu kepada saya, harapan saya hanya satu, ya Rabb, Engkau. Tolong jangan usir saya dari pintu rahmat. Ini namanya orang yang ahli maksiat tapi memiliki ketawaduan yang luar biasa. Ini yang disebut dengan awrathat dzullan waftiqar. Dia merasa hina, dia merasa butuh kepada Allah. Apa yang terjadi anak-anak? Mendung yang asalnya menyelimuti di atasnya, menaungi walinya Allah itu pindah ke orang yang ahli maksiat itu. Saat itu juga kewalian-wali yang pertama ini dicabut oleh Allah, diberikan kepada orang yang ahli maksiat. Jadi sangat mudah sekali Allah mengganti sesuatu. Maka ketika kita memiliki keistimewaan, keutamaan, bukan untuk ditakaburkan, bukan untuk dijadikan ini adalah saya lebih baik dibandingkan kalian, bukan. Kalian pernah dengar nama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani?
Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu waliullah di Irak. Saya masih ingat kemarin saya ke Imam Syadili di Mesir, tanggal 7 Agustus saya ke Uzbek, ke Imam Bukhari dengan Syekh Naksabandi. Yang di Irak saya masih belum berani, masih takut sama bom. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini suatu saat dia keluar dengan murid-muridnya, kayak Ustaz Mustaqim, Yai Zaki bersama kalian. Di tengah perjalanan dia menemukan seorang laki-laki yang mabuk teler, muntah-muntah, bau yang minuman haram itu sambil teler. Begitu dia tersungkur dia tersungkur, didatangi oleh Syekh Abdul Qadir bersama dengan murid-muridnya. Tiba-tiba Syekh Abdul Qadir nangis menjerit, bala wa huwa qadir, bala wa huwa qadir, bala wa huwa qadir. Itu kata Syekh Abdul Qadir. Karena wali-walinya Allah itu arwahun junudun mujannada. Jadi ruh-ruh orang yang sama-sama seperti kita dengan almarhum para wali itu saling mengenal. Kemudian Syekh Abdul Qadir bilang kepada murid-muridnya, gotong orang ini, ganti bajunya, mandikan, ayo kita bawa ke pondok. Dibawa ke pondok. Ya, untuk urusan begini saya masih kalah dengan orang-orang yang dakwah itu. Ada saudara saya yang berada di gerombokan itu, dakwahnya itu saya nggak kuat. Kenapa dakwahnya Ustaz? Dakwahnya itu ngambil orang gila-gila di pinggir jalan itu. Orang-orang gila yang di pinggir-pinggir jalan itu dibawa mobil, dibawa ke pondoknya, kemudian diramun, dikasih makan. Karena mereka juga adalah hamba-hamba Allah juga yang nasibnya tidak seindah kita. Itu pondoknya itu khusus untuk orang-orang dulu. Ia nggak akan diajari tafsir, nggak mungkin diajari tafsir. Hanya diberi makan, hanya diberi minum, disuruh mandi. Karena mereka adalah hambanya Allah yang butuh juga perlakuan. Saya nggak kuat seperti itu. Ada kawan saya yang, maaf Ustaz, saya punya pesantren yatim. Dia punya sama-sama pesantren yatim. Inan namanya, Allahumma yarham. Dia itu hanya mencari yang mau dijadikan anak santrinya itu adalah bayi-bayi yang dibuang-buang oleh ibunya itu. Saya kalau melihat orang-orang seperti itu, saya bilang saya tidak ada apa-apanya dakwah saya, pesantren saya. Kenapa? Karena yang saya ajari kayak kalian gitu. Kalau dia tidak ngambil orang-orang yang dibuang di tengah masyarakat. Banyak orang-orang yang seperti itu. Maka kalau dakwah seperti itu saya angkat topi kepada beliau-beliau. Karena itu pasti harus modalnya banyak. Sedangkan kita kan hanya, tapi saya lebih memilih dakwah seperti ini. Kenapa? Karena dari sini akan lahir orang-orang yang akan meneruskan perjuangan Yai Zaki, Ustaz Mustaqim di tengah-tengah masyarakat. Tapi ada kaplingannya orang-orang yang seperti itu. Kita harus angkat topi kepada orang-orang yang seperti itu. Syekh Abdul Qadir ini kemudian menyuruh agar pemuda ini dibersihkan, dibawa ke rumahnya, dikasih baju dan lain sebagainya. Apa yang terjadi anak-anak? Murid-muridnya itu bertanya, ya Syekh, apa yang terjadi? Kenapa engkau menangis? Kemudian Syekh Abdul Qadir bilang begini, saat saya berada di hadapan pemabuk yang sedang tidak sadar itu, ruh saya dengan ruhnya bertemu. Ruh dia itu bertanya kepada saya begini, ya Syekh Abdul Qadir, engkau adalah waliullah, Sultanul Aulia kan. Sultan itu kan rajanya para wali. Ya Abdul Qadir, engkau adalah Sultanul Aulia, pimpinannya para wali. Sedangkan saya adalah orang yang ahli maksiat seperti ini. Kalau saya taubat, katanya, kalau saya taubat, apakah Allah akan menerima taubat saya? Apakah Allah mampu bisa menerima taubat saya? Makanya Syekh Abdul Qadir
Tanpa sadar beliau sambil menjerit mengatakan, bala wa huwa qadir, iya Allah mampu menerima tobat kamu. Bahagia ruhnya orang ini. Kemudian dia berkata, ya Syekh, terima kasih atas jawabannya, berarti peluang untuk tobat saya masih ada. Ya Syekh, saya tanya yang kedua, pertanyaannya agak nyeleneh gini. Apakah saya yang ahli maksiat itu bisa diangkat oleh Allah menjadi wali? Apakah Allah mampu mengangkat saya yang ahli maksiat menjadi wali? Syekh Abdul Qadir kemudian mengatakan, bala wa huwa qadir. Artinya, iya, Allah sangat mampu menjadikan kamu yang ahli maksiat dijadikan walinya Allah. Gak ada yang gak mampu. Yang terakhir yang membuat Syekh Abdul Qadir menjerit menangis sampai beliau terduduk adalah, ya Syekh, engkau adalah Sultanul Aulia. Apakah bisa ya kita tukar tempat? Paham? Apakah Allah mampu menukar tempat kita? Saya yang ahli maksiat menjadi Sultanul Aulia, engkau yang Sultanul Aulia menjadi ahli maksiat. Apakah bisa? Kira-kira gimana jawaban Syekh Abdul Qadir? Begitu dijawab seperti itu, seperti terhentak, tersadar, beliau mengatakan, bala wa huwa qadir. Iya, Allah mampu kalau Allah menginginkan. Idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Iya, mampu Allah menjadikan saya yang Sultan Aulia menjadi ahli maksiat dan menjadikan engkau Sultanul Aulia. Jadi hidup ini adalah perjuangan mempertahankan keimanan, perjuangan mempertahankan ketakwaan di tengah saat orang-orang sekarang saling mencaci, saling menganggap dirinya paling bersih. Ingat cerita ini ya, ingat cerita ini, sehingga kita tidak akan memandang rendah orang lain, muliakan, karena sekalipun dia seperti itu, dia adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita fokus ngaji, kita fokus thalabul ilmi, kita fokus ta'allum. Kemudian dari ilmu yang kita punya ini, kita sayangi orang-orang yang nasibnya itu kurang beruntung. Subhanallah, itu yang ingin saya sampaikan, karena saya tahu kalian kelak akan menjadi pemimpin penerus kami semuanya. Syubhanul yaum rijalul, pemuda hari ini adalah pemimpin yang akan datang. Jadilah pemimpin-pemimpin yang punya sifat karakteristik penyayang terhadap umat. Jangan jauhi mereka yang ahli maksiat. Doakan, karena bisa saja ganti tempat kayak tadi ya kan. Apakah bisa tempatmu ditempati orang yang ahli maksiat? Sangat bisa kalau Allah menghendaki. Di Jawa itu Ustaz ada istilah apa itu? Geting nyanding. Apa geting nyanding itu ya? Apa geting nyanding? Geting nyanding itu kalau seseorang itu membenci sesuatu, bisa saja sesuatu itu akan nyanding pada dirinya. Ya, kalau dalam dunia kita adalah orang yang ngerasani orang yang merendahkan orang, dia tidak akan mati sebelum dia mengerjakan apa yang dikerjakan oleh orang itu. Maka ketika ada orang berbuat tidak sepatutnya, yang harus kita lakukan adalah memberi nasihat. Tapi nasihat itu yang disebut dengan amar ma'ruf. Sayangnya kadang-kadang amar ma'ruf tapi cara mengingatkan tidak ma'ruf. Itu tidak akan diterima di tengah masyarakat. Oh, jauh kita dengan leluhur kita. Bagaimana Sayyidil Habib Umar. Sayyidil Habib Umar itu orang yang menurut saya tidak pernah keluar dari wajah beliau kelihatan marah, senyum kemana-mana. Ketika beliau ke Indonesia, karena saya wali murid dari Darul Mustafa, saya ikuti mulai dari Jombang sampai ke Gresik, saya ikuti terus sampai beliau ingin ke Kalimantan, di charterkan pesawat, itu saya tetap mendampingi beliau.
dan tidak ada wajah capek dalam wajah beliau. Kemudian kami bertanya, ya Sayyidi, engkau tidak tidur beberapa hari? Jadi tidurnya beliau itu hanya 1 jam semalam. Kalau kita kan berjam-jam, tidurnya hanya satu jam. Apakah yang membuat panjenengan kuat? Kata dia, mata-mata yang beliau bilang, mata yang tidak tertidur terbuka untuk dakwah di jalan Allah, itu adalah mata yang kelak tidak akan menangis pada hari kiamat. Jadi jauh kita dengan para wali-walinya Allah itu yang pertama yang saya sampaikan. Yang kedua, saya ingin memberikan semangat kepada anak-anak, kepada kalian semua. Teruslah bersama Al-Quran, jangan pisah dengan Al-Quran. Kalau dengan yang lain boleh pisah, tapi jangan pisah dengan Al-Quran, karena Quran itu harus bersama kalian dimanapun kalian berada. Kalau kalian tetap bersama Al-Quran, pasti kalian mulia. Sesuatu yang bersama Al-Quran itu pasti mulia. Tidak ada sesuatu yang bersama Al-Quran itu kok tidak mulia. Saya cerita, ada seorang penulis syair, kalau kita mau ke makamnya para wali, gimana itu? Kita akan baca syair. Ketika gimana itu Luqman, yang kita mau ke makam-makam itu baca syair gimana yang ditulis biasanya dia? Salamullahi ya sada minar rahmani yaghshakum. Terus ibadallahi jinnakum qasadnakum talabnakum tu'inuna tughithuna bihimmatikum wajadawakum fa'ayuna wa'atuna atayakum hadayakum, sampai beberapa bait itu. Yang nulis itu namanya Abdullah bin Tahir, Abdullah bin Muhammad bin Husain bin Tahir, yang menulis kitab Sulam Taufik. Daerahnya di Masileh. Masileh itu Palembang ke barat sedikit gitu, itu sudah sampai di Masileh, di Hadramaut. Naik ke atas, naik pesawat namanya. Saya ke sana 3 kali ke makom beliau di Masileh, dan saya ketemu dengan keluarganya karena tahu bahwa saya beberapa kali hatam Sulam Taufik, dan anak saya yang perempuan itu kalau Ramadan ngajinya Sulam Taufik. Itu ketahuan oleh duriannya kalau kita pengagum beliau. Akhirnya kami diajak ke rumah beliau. Jadi rumahnya itu putih 4 tingkat kayaknya. Itu saya dan saudara saya diajak ke situ. Diajak ke tempat beliau khalwah. Kemudian beliau di sini sholat duha. Biasanya kalau sholat duha itu setelah itu deres Al-Quran khatam. Jadi maklum orang-orang seperti itu, sekali duduk hatam, bukan mau mengatakan, jangan bilang gimana caranya, gak mungkin. Siapa bilang gak mungkin? Itu dalam dunia thariqah disebut tayyul waqti. Tayyul waqti itu melempit waktu. Lah begitu saya diajak ke situ, yang membimbing kami, mursyid yang membuih kami menjadi kiai itu mengatakan, rumah putih yang ditempati oleh pengarang Sulam Taufik itu pernah suatu saat mumbul, kelihatan naik. Malam hari itu kelihatan naik. Lagi-lagi kamu jangan mengatakan mustahil ini ya. Mustahil kalau pakai akal yang terbatas. Ini naik. Begitu naik, keesokan harinya orang-orang Masileh itu datang kepada beliau, Sayyidil Habib. Ya Habib, tadi malam saya melihat rumah Anda naik, terbang. Apa kata beliau? Sudah, gak usah cerita sama orang-orang. Andai rumah saya yang terbang itu, saya kasih tarik untuk melihat itu, kasih karcis itu. Sudah, gak usah cerita sama orang. Apakah betul rumah Anda terbang atau hanya penglihatan kami yang menemukan sesuatu yang kayak ilusi bahasa sekarang? Enggak, saya enggak heran.
Kalau rumah saya itu terbang, saya nggak heran. Kenapa? Karena tidak ada satu tekel, kalau bahasa sederhananya, tidak ada satu keramik pun di rumah saya itu yang tidak saya duduki untuk hataman Al-Quran. Jadi semua lantai yang ada di rumah saya itu saya duduki hataman Al-Quran. Nggak ada satu jengkal pun yang tidak saya duduki hataman Al-Quran. Sampai loteng-loteng beliau itu, loteng banyak. Loteng-loteng itu nggak ada yang saya tidak hatami Al-Quran. Maka Gus Adlan Maufur, jangan hanya hataman di rumahnya orang. Kita itu sama-sama hafid itu kadang-kadang banyak menerima undangan khotbil Quran di rumahnya orang rumah kita sendiri kadang-kadang nggak dihatami Al-Quran. Banyak ini, para hafid itu kesana-sana dapat undangan, saya juga pelaku dulu begitu. Tapi sekarang saya nggak terlalu menerima undangan yang khotbil Quran. Namun rumahnya tak hatami Quran. Oleh apa? Jahat saya bilang. Pinggiro berkati opo. Tapi kalau dulu waktu muda itu senang sekali kalau suruh khotbah ganti makan, ganti menu gitu. Ya pengalaman anak-anak hataman Quran itu, begitu hataman pulang itu sudah ditunggu oleh santri-santri yang lain. Berkat kita nggak akan dimakan sendiri, berkatnya itu pasti dipora oleh kawan-kawan sekamar. Nggak mungkin, pasti sudah turun dari beca itu sudah diambil oleh kawan-kawan. Itu kadang-kadang santri itu kadang-kadang mentolok, amplopnya itu diambil. Biru amplopnya, ayo mayoran, diambil dari kantong saya diambil. Oh, amma yatasa'alu berarti hanya 30.000 gitu. Itu gak kita makan sendiri kok. Senangnya jadi santri itu begitu. Satu enak semuanya enak. Itu gak ada kalau nggak di santri itu. Kalau saya dikirimi makanan enak dari Manila itu pasti 1 jam itu saya langsung, nggak sampai 1 jam itu langsung habis. Nggak ada model santri itu makanannya ditaruh di dalam lemari kemudian diambil sedikit-sedikit, itu bakhil. Mau jadi orang mulia, nggak mungkin kamu mulia kalau kamu bakhil pada kawan-kawan. Lah habis gitu. Enak bareng-bareng, nggak enak bareng-bareng. Jadi katanya beliau, saya tidak heran apabila rumah saya itu mumbulnya karena tidak ada satu tempat pun di rumah saya itu yang tidak saya hatami Al-Quran. Maka saya berharap Anda yang sedang proses menghafal Al-Quran, kalau hafal Al-Quran utamakan rumahnya. Sebab rumah yang dibacakan Al-Quran itu pasti rumah mulia. Sedangkan rumah yang tidak dibacakan Al-Quran itu adalah seperti kuburan. Hati yang tidak ada Al-Quran di dalamnya ibarat kuburan. Sedangkan hati yang ada Al-Quran di dalamnya pasti dia akan menjadi hati yang munawwar. Saya kira ini penghantar dari saya ingin ada ngobrol-ngobrol ya, dialog-dialog, mau tanya apa, mau sharing apa. Karena saya niatnya tidak memberikan taujihat wa irsyadat sebagaimana yang ditulis Ustaz Luqman. Ketemu pirang perkoro saya taujihat pada kalian. Taujihat itu kan mengarahkan sesuatu yang sesat kan. Taujihat itu kan itu loh, fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Itu loh Masjidil Haram sana, kayak saya sudah paham kalau di sana itu sama-sama sedang berjalan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu pengantar dari saya. Ayo kita dialog barang 10 atau 15 menit. Boleh, kalau ada santri yang ingin bertanya sama Pak Kiai, silakan. Boleh tanya apa boleh. Mumpung ada Pak Kiai di sini. Gak apa-apa, jangan malu-malu. Silakan angkat tangan. Bebas. Tidak harus materi ngaji saya.
kelas 4, kelas 5, kelas 6 yang mau bertanya. Kalau nggak ada saya teruskan. Ada nggak? Bagaimana cara menghadapi godaan perempuan? Ada nggak yang pernah digoda oleh perempuan? Boleh pertanyaan Remeh-remeh boleh. Bagaimana cara menghadapi godaan perempuan yang laki-laki? Yang perempuan hanya bagaimana cara menghadapi godaan laki-laki? Gampang. Ganti a'udzubillahi minar rajulil rajim. Kalau yang laki-laki a'udzubillahi minan nisa'ir. Karena tidak ada yang mampu melindungi kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya dulu ketika awal-awal mondok, godaannya banyak. Orang mondok itu nggak mungkin kalian tidak diuji oleh Allah. Pasti ujian itu datang. Kadang-kadang ada ujian ekonomi, kadang-kadang ada ujian sakit, kadang-kadang ada ujian gak betah, kadang-kadang ada ujian orang tuanya wafat. Pasti itu. Seorang yang akan tinggi derajatnya gak mungkin tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Toh kalau kalian mau naik kelas harus apa itu ya? Harus melewati ujian-ujian. Tapi salah satu ujian yang biasa dialami oleh ahlul Quran itu adalah ujian dari lawan jenis. Dan ini ujian yang kadang-kadang tidak kita sadari kalau itu adalah ujian. Makanya sering-sering a'udzubillahi minarrajulirrajim, a'udzubillahi minarrajulirrajim. Ya Allah, saya mohon perlindungan kepada panjenengan dari laki-laki yang terlaknat. Perempuan juga, laki-laki juga, saya ya Allah, jangan pertemukan saya dengan perempuan-perempuan yang terlaknat selama saya. Awas, tambahi selama saya proses ngapalkan Quran. Nanti kata ketemu sampai tua ya bahaya. Jadi teruslah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada begini anak-anak. Ada orang dalam hidup ini dia senang zikir sampai lupa doa. Ada orang yang senang minta lupa zikir. Man syaghalani dzikri an mas'alati a'taytuhu ma'udhi asali. Barang siapa yang sibuk mengingat saya, wa fi riwayatin man syaghalahul Qur'an. Siapapun orangnya yang dalam hidup ini sibuk dengan Al-Qur'an, sibuk dengan berzikir kepada saya, karena saking sibuknya menderes Quran, karena saking sibuknya berzikir, karena saking sibuknya thalabul ilmi, sampai-sampai dia lupa tidak meminta, memohon kepada Allah. Sampai-sampai dia bilang, ya Allah paringi saya, beri saya ini, beri saya itu, sampai lupa karena saking sibuknya ngaji. Ada orang yang sibuknya minta terus kepada Allah, ya Allah minta ini, minta ini, minta ini, ngaji enggak. Ada orang yang sama-sama enggak sibuk, paham, sama-sama enggak sibuk, zikir yo enggak tahu, minta tumo yo enggak tahu. Hidup itu gelundung, tidak ada zikir, tidak ada doa. Jangan sampai menjadi yang ketiga ini. Tapi yang paling istimewa itu adalah ini hadis qudsi. Siapapun orangnya yang sibuk berzikir kepada aku, dalam riwayat yang lain, siapa orangnya yang sibuk membaca Al-Quran sehingga dia tidak sempat itu tidak ada waktunya atau tidak sempat berpikir minta sesuatu karena dia terlalu sibuk dengan Al-Quran, maka akan saya beri apa-apa yang terbaik yang diberikan kepada orang yang minta. Ada orang minta begini, ya Allah beri saya istri yang cantik. Yang satu, ya Allah beri saya istri yang kaya. Ya Allah beri istri saya istri yang mulia.
sedangkan kamu gak minta apa-apa, sampai lupa minta istri itu karena terus kurang. Gimana ini? Wasofati sofa, bulat muter sampai saking muter-muternya nggak sempat mikir perempuan, yang perempuan nggak sempat mikir laki-laki karena dia sibuk syughul dengan Al-Qur'annya. Apa yang terjadi? Kata Allah, akan saya beri apa yang terbaik yang diberikan kepada yang minta-minta. Kalau ini mungkin hanya diberi cantik sesuai dengan permintaan. Kalau ini mungkin hanya diberi wanita yang kaya sesuai dengan permintaan. Kalau ini mungkin diberi sesuatu yang sesuai dengan permintaan. Tapi kalian yang gak minta, tapi sibuk dengan zikir, sibuk dengan ibadah, sibuk dengan Al-Quran, kalian akan diberikan semuanya yang terbaik. Sudah, tidak usah terlalu jauh-jauh. Contoh saya, ini agak sombong sedikit. Saya itu ketika proses seperti kalian itu jangan dikira nggak ada perempuan yang kirim-kirim surat, buahnya. Saya juga punya potensi untuk itu. Kan pakai pos-pos kayak gitu. Begitu Pak Pos datang, Abdul Khalik, bukan dari ayah saya. Saya nggak saya buka, kalau buka bahaya gitu. Nggak saya buka, saya baca sampai terakhir saya enggak. Ada yang tetangga yang syaitonir ini Allahumma a'udzubillahi minan nisa'i. Saya nggak mikir itu. Tapi begitu saya selesai Quran, selesai S1, ibu saya bertanya begini, "Nak, kapan nikah?" Itu baru saya mikir, iya, kapan nikah? Quran selesai, S1 selesai, belum ada calon. Terus saya bilang kepada Allah di makomnya Mbak Sunan Ampel, "Mbak Ampel, ibu saya minta menantu. Terserah panjenengan ya Allah lewat Mbak Ampel. Pokoknya yang penting ibu saya senang. Saya nggak senang nggak apa-apa. Yang penting ibu saya senang. Calon saya seperti apa silakan." Cukup begitu aja. Di Mbak Ampel saya kok jodoh enggak. Di Mbak Ampel itu saya khataman Quran 3 hari hatam, pakai konsep man syaghalahul Quran. Jadi di Mbak Ampel itu di makomnya Mbak Ampel Sunan Ampel di Surabaya itu. Ternyata setelah diteliti beliau adalah leluhur saya dari jalur ibu. Saya di situ hanya ngaji hatam balik lagi, nggak tahu, saya nggak hitung berapa hatamnya. Al-Quran kok pakai kalkulator gitu ya. Nggak tahu, pokoknya selama Ramadan saya di sana, selesai Ramadan selesai sudah. Ternyata saya diberi betul dawuh pun Allah Shadaqallahul Adzim, ini hadis qudsi. Saya diberi sesuatu istri yang menurut saya harus saya syukuri. Ya cantik, ya kaya, anaknya kiai. Istilahnya semuanya ada. Ya, ngaji sing temen. Tapi telok wajah dulu kan. Mengandalkan itu telok itu kufu itu pasti bodong. Jadi gak enak kalau diteruskan. Saudara. Kok gak seperti yang saya harapkan? Mojo, paham aja ya. Kalau kamu seperti ini kok dapat istri yang lebih bahaya itu nanti. Saya kira cukup ya, saya kira cukup. Repotkan dengan Al-Quran, repotkan dengan ngaji. Yang paling terakhir, jangan hanya menjadi santri. Contoh Mas Lukman itu, jangan menjadi santri saja. Khidmat, ya, khidmat kepada guru, khidmat kepada pesantren. Jangan santri kok masih disuruh kapan pinter ya. Iya, kalau pondok kotor ya dibersihkan, niat bersihkan hati. Saya kira ini pertemuan kita mudah-mudahan bersama dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah lain kali saya akan kesini kalau diminta, tapi kalau nggak diminta itu kan mayo bahasa jawabannya. Nanti kita akan silaturahim atau kalian yang silaturahim ke Jombang kan. Demikian mudah-mudahan bersama dengan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Tetap rendah hati ya, jangan rendah diri, rendah hati, tawadu, ilmunya tinggi tapi tetap tawadu.
hormati orang tua kalian, hormati guru-guru kalian, sayangi orang-orang yang saat ini mungkin belum mendapatkan hidayah. Sayangi, jangan keras terhadap umat Nabi Muhammad, jangan kasar terhadap umat Nabi Muhammad, karena semakin kalian kasar mereka tidak akan semakin dekat tapi menjauh. Rahmatan lil alamin. Bersama-sama Rabbi anfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Saya ijazahkan kepada kalian amalan untuk mempermudah dan menguatkan hafalan. Tulis. Ini amalan saya dapat dari Kiai Abdullah Sahal, cicitnya Mbah Khalil Bangkalan. Setelah selesai sholat malamnya bebas, taubat, hajat, witir, tasbih bebas. Wiritannya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Cukup di situ, enggak usah wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Cukup Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri 100 kali, enteng. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Kenapa? Karena Al-Quran itu fadl dari Allah, bukan karena kecerdasan Al-Quran itu, tapi fadl dari Allah. Maka mintalah kepada Allah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Habis itu terus ngaji sing serius, mengandalkan amalan ya gak bisa. Cukup saya bilang aja sedukum hadir ijazah, kalian tinggal bilang qabil tuha, ya. Saya ijazahkan apa yang saya sebut tadi, sebagaimana saya mendapatkan ijazah dari guru-guru saya. Ajastukum hadhil ijazah. Saya kira cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma thabbit imanana, nawwir qulubana, barik lana fima 'allamtana, barik lana fima razaqtana, barik lana fima faddaltana, sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma nawwir qulubana bi nuril ma'rifah wa 'ilmil mukashafa wal basira wal iman wal islam. Ya Fattah ya Alim, iftah qulubana wa qulub auladina wa dhurriyyatina wa jami'i man jalasa fi majlisina hadha futuhal arifin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna maghfirataka arja min a'malina wa inna rahmataka awsa'u min dhunubina. Allahumma illam nakun ahlan an nablugha rahmatak wa rahmatuka ahlun an tablughana li'annaha wasi'at kulla syai' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al hadhihi al-buq'ah buq'atan tayyibah ka syajaratin tayyibah asluha thabitun wa faruha bis-sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi idzni rabbiha. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Ya Allah, mudah-mudahan Romo Yai Zaki Abdurrahman beserta rombongan yang saat ini sowan kepada kekasihmu Rasulullah, sowan ke Baitullah, diparingi lancar, diberi kemudahan, diberikan kesehatan, diberikan kesabaran, dijadikan umrahnya umratan mabrurah, ziarahnya menjadi ziarah maqbulah, balik lagi ke tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita yang ada di sini yang mendoakan beliau doakan dari sana, dan mudah-mudahan semua yang hadir di majlis yang mulia ini ditakdir oleh Allah untuk bisa sowan kepada baginda Rasulullah SAW. Ya Allah, selama ini kami bersolawat kepada baginda Rasul dari tempat yang jauh, pasti sampai ya Allah, tapi berikan kesempatan kepada kami untuk bisa membaca solawat dari dekat makam Rasulullah. Kami ingin berdiri di samping Rasulullah untuk membacakan salam, salawat kepada baginda Rasul.
Ya Allah, kami ingin sekali memandang makam Rasulullah. Ya Allah, kami ingin sholat di tempat di mana tempat itu dibuat sholat oleh Rasulullah. Kami ingin menghirup udara yang pernah dihirup oleh baginda Rasulullah. Kami ingin memandang tempat-tempat yang pernah dipandang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan hati kami cinta kepada baginda Rasul. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba habibika wa hubba man yuhibbuka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.